Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, pada video kali ini aku mau share pengalaman biaya pernikahan aku waktu tahun 2020-2021. Jadi, pada prinsipnya pernikahan itu yang terpenting itu kehidupan setelah menikah. Jadi, maksudnya kalau misalkan aku itu prinsipnya ya bikin acara sederhana saja, yang terpenting itu kehidupan setelah menikah. Tapi memang setiap pasangan itu berbeda-beda ya, ada yang ingin membuat acara yang wah gitu, karena kan cuma satu kali seumur hidup gitu. Tapi kalau misalkan emang memiliki budget yang cukup ya boleh-boleh saja gitu, tapi untuk baiknya kita tabung uangnya untuk biaya kehidupan setelah menikah gitu. Nah, kalau misalkan saya alhamdulillah telah terselenggara pernikahan yang sederhana di rumah ya, ini diselenggarakannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melangsungkan pernikahan, boleh dicontoh, atau misalkan punya referensi yang lain ya boleh-boleh saja. Dan ini hanya sekedar sharing, bukan untuk memberi saran yang harus seperti ini gitu, enggak ya. Jadi ini hanya sekedar sharing. Nah, langsung aja ya. Yang pertama itu biaya persyaratan KUA. Jadi untuk biaya persyaratan KUA itu meliputi untuk KUA-nya aja itu memang harganya 600.000. Kemudian untuk penghulu, karena aku kan nyuruh penghulunya ke rumah, jadi maksudnya enggak nikah di KUA gitu kan ya. Jadi aku kasih uang untuk ongkos 150.000. Kemudian untuk surat-surat seperti untuk fotokopi, kemudian surat vaksin tetek ya untuk perempuan itu 150.000. Maksudnya untuk vaksin itu 100.000 dan untuk biaya yang lainnya 50.000. Jadi budgetnya itu 900.000, atau aku menghabiskan uang 900.000. Untuk mahar, kalau untuk mahar itu kan tergantung pasangan, tergantung laki-lakinya punya uangnya berapa atau budgetnya berapa gitu. Kalau misalkan saya sendiri tidak memberatkan kepada pihak laki-laki, jadi kalau misalkan mampunya segitu ya boleh gitu. Jadi itu sih. Jadi untuk aku maharnya berupa kalung seharga 3 juta rupiah. Kemudian untuk seserahan, oh iya teman-teman, jadi aku tuh di acaranya akad terlebih dahulu, kemudian resepsi. Untuk akad itu aku langsungkan pada bulan September 2020 tanggal 27. Nah, kemudian untuk resepsinya itu Januari tanggal 31 Januari 2021. Jadi seserahannya itu aku atur sendiri, aku yang menata sendiri, aku yang menghias-hias sendiri. Jadi budgetnya itu aku 500.000. Itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan gitu. Kemudian dekorasi. Nah, dekorasi itu pelaminannya saja aku budgetin 2.500.000 untuk pelaminan serta background untuk di rumah lalu di luar gitu. Jadi sederhana aja. Kemudian untuk konsumsi, karena di aku itu ya di kampung, di sini ada konsumsi waktu akad menghabiskan dana 4 juta karena untuk menjamu tamu-tamu atau saudara-saudara aku yang datang itu menghabiskan konsumsi 4 juta. Lalu ada konsumsi resepsi. Untuk resepsi itu 12 juta. Cukup lumayan. Karena di sini kalau misalkan di kampung itu kan pas resepsi itu hari H-nya tuh kan hari Ahad. Nah, H-1-nya itu yaitu hari Sabtu. Biasanya tetangga-tetangga itu datang gitu. Nah,
Jadi untuk hari Sabtu itu pada tetangga-tetangga tuh pada datang, lalu kita sediain snack seperti kue kayak kue lebaran gitu kan ya, kue dan yang lainnya. Nah setelah dijamu dengan kue kemudian disuruh makan. Nah kan jarang-jarang ya kalau misalkan di acara pernikahan itu seperti itu. Kalau di kampung itu memang adatnya, di kampung aku tuh emang adatnya seperti itu, disuruh makan kue, kemudian makan berat, lalu pas pulangnya itu dikasih hidangannya itu berupa mie 3 bungkus, lalu ada teh botol, kemudian ada kue nabati ya, aku sebut merek, kue nabati seharga 5.000. Jadi konsumsinya lumayan gitu ya kalau misalkan nikah di kampung. Jadi ibaratnya kalau misalkan di kota itu anggaran untuk gedung, tapi kalau misalkan di aku itu anggaran untuk konsumsi gitu. Nah, jadi untuk konsumsi menghabiskan 16 juta itu memang sedikit aku irit banget gitu ya. Irit bukan berarti pelit ya, tapi memang budgetnya seperti itu. Dan alhamdulillah yang terpenting itu teman-teman aku yang datang semuanya, yang masak atau tamu-tamu yang datang itu kebagian semuanya gitu ya, kejamu semua. Alhamdulillah gak ada yang kurang, karena ya mungkin itu ya prinsip dari hajatan di kampung itu, prinsipnya sedekah gitu. Karena yang biasanya tuh amplopnya itu sekitar 25 sampai 30 ribuan, sedangkan kalau misalkan kita mikir belum snack, belum kue, belum buat makan, belum hidangan, itu kan nggak sampai 30 ribu ya. Tapi kan mereka ternyata alhamdulillah di sana prinsipnya sedekah gitu. Jadi alhamdulillah cukup. Berbeda kalau misalkan catering kan harus 30 atau bahkan 20 juta gitu ya. Tapi ini alhamdulillah cukup gitu kalau misalkan masak sendiri. Karena kan kalau misalkan di kampung itu masih banyak yang bantu, alhamdulillah saudara-saudara juga ikut bantu. Nah kalau misalkan kita tinggal di kampung, siapa yang mau ngebantu? Kecuali ya mereka mau datang gitu kan. Jadi bisa masak di rumah, tapi rata-rata semuanya pada catering karena lebih simple gitu. Nah lanjut ke busana, kemudian make up. Aku untuk busana itu ada busana akad, aku belanja sendiri semuanya 400.000. Lalu busana resepsi 700.000. Nah 700.000 itu sudah termasuk baju pengantin aja satu, karena kan cuma resepsi aja ya, jadi baju pengantin aja satu. Kemudian untuk baju mertua sama baju orang tua itu aja udah 700.000. Nah untuk baju suami itu bajunya baju waktu wisuda, jas waktu wisuda, jadi nggak ada pengeluaran untuk baju suami. Jadi ya jasnya itu aja, ya udahlah. Yang terpenting berkah dari acara tersebut. Nah lanjut untuk make up, untuk busana couple yaitu 700.000. Itu keluarga aku sih. Jadi kita beli kain, kemudian dijahit sama bapak aku, karena bapak aku kan tukang jahit. Jadi ya udah beli bahannya aja 700.000 dan itu cukup gitu ya. Maksudnya alhamdulillah bisa gitu. Nah kemudian make up akad, waktu itu make upnya aku pengennya natural aja, yang biasa aja gitu ya, 100.000. Nah lalu ketika make up resepsi itu 500.000, tetap aja yang untuk pengantin itu 100.000 dan untuk saudara-saudara aku itu 50-an gitu. Jadi nggak ada buat pagar ayu kayak gitu ya, untuk yang mau aja gitu, yang mau di make up itu menghabiskan uang 500.000. Jadi semuanya 2.400.000. Kemudian untuk dokumentasi aku WA atau chat fotografer yang alhamdulillah bisa cuman foto aja gitu ya. Jadi harganya tuh 200.000. Nah aku fotonya di Ajam Picture. Nanti aku kasih tahu IG-nya ya.
Nah, kemudian jadi itu tuh cuma dikasih filenya aja. Jadi kalau misalkan kita mau cetak ya udah tinggal dicetak. Kalau misalkan mau cetak, aku kasih saran untuk cetak album di ini lensa Muis ya. Ini bagus banget, recommended banget. Nah, kemudian langsung lanjut ke biaya undangan. Nah, untuk undangan itu alhamdulillah suami yang ngedesain undangan digital, nggak ada undangan hard file. Karena itu menurut aku lebih banyak fiturnya sama lebih hemat gitu, hemat di kertas, hemat pengeluaran gitu. Dan sekarang kan udah pada pegang HP, jadi ini sangat mudah banget gitu untuk undangan. Kemudian untuk souvenir itu aku menghabiskan 300.000. Jadi yang souvenir yang satunya itu 500-an atau 400-an, itu berupa centong gitu. Nah, kemudian untuk biaya tak terduga itu ada mobil waktu akad, kemudian mobil waktu resepsi, dan untuk ustadz. Karena kan perjalanannya jauh, jadi harus nyewa mobil gitu. Nah, jadi menghabiskan uangnya 2.750.000. Nah, total dari semuanya itu 28.550.000. Jadi kurang lebih 30 jutaan lah untuk biaya pernikahan yang dilangsungkan di kampung dan di rumah gitu ya. Itu menurut aku cukup besar, tapi alhamdulillah ternyata kalau misalkan kita niatnya ibadah aja gitu ya, itu semuanya Allah lancarkan, Allah mudahkan. Dan yang terpenting itu dulu tamu-tamu itu pada kenyang gitu ya. Alhamdulillah semuanya pada senang gitu. Kemudian pada apa ya namanya, ya tetap aja sih kalau misalkan semewah dan sesederhana apapun, yang terpenting kita ambil berkahnya. Dan wajar kalau misalkan setiap acara itu memang pasti ada kekurangannya. Nah, bagi teman-teman yang akan menikah, semoga Allah lancarkan dan semoga Allah permudah. Semangat untuk menempuh ibadah terpanjang dan semangat untuk ibadah setelah menikah ya ini. Masya Allah. Dan semoga selalu Allah berkahkan. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, boleh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.